Ya, baik sebelum memulai kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih. Oke, kita bertemu lagi di hari Sabtu untuk menyelesaikan perkuliahan kita ya. Ini sepertinya pertemuan yang ketiga, ya, dengan saya ya. Ya, I think yang ketiga. Oke, kita lanjutkan. Untuk minggu ini kita akan mempelajari proses eh, perjalanan obat di dalam tubuh ya. Jadi proses terakhir perjalanan obat di dalam tubuh yaitu ekskresi ya, bagaimana obat itu akan dikeluarkan. Nah, seperti uh, oke, sebelumnya share screen saya terlihat ya. Terlihat Sudah Ibu. terlihat, Ibu. Oke. Ya, jadi seperti yang kalian lihat di screen, uh, untuk jalur ekskresi obat akan melewati yang namanya renal ya, yang namanya renal. Jadi kita punya renal atau ginjal. Jadi ada dua ginjal yang dimana ginjal ini nanti akan dilewati oleh obat ya, karena prosesnya akan pembuangannya melewati renal, ginjal maupun nanti organ-organ yang lain. Tapi yang lebih utamanya adalah atau 80% ekskresi obat itu berada di ginjal atau di renal. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana proses ekskresi dan tentu saya akan membahas tentang clearance ya, clearance obat. Apa itu clearance? Ada hubungannya dengan ekskresi tentu. Ya, ini yang tadi setiap minggu kita selalu ada saya paparkan gambar ini karena ini adalah salah satu proses yang dimana proses terakhir yaitu adalah ekskresi. Bagaimana obat itu meninggalkan tubuh kita, gitu ya. Untuk absen nanti terakhiran ya, untuk absen nanti kita terakhiran saja. Nanti saya akan buka terakhir untuk absen. Oke, nah kita bahas pada hari ini adalah bagaimana atau apa rute apa yang dilewati pada saat obat itu tereliminasi atau terekskresi. Ya. Jadi sebenarnya obat itu atau kita bilang fraksi obat bebas ya. Jadi obat bebas akan terikat dengan reseptornya, dan obat yang tidak terikat dengan reseptor atau dia terikat dengan protein gitu ya, yang tidak bisa terlepas kembali, dia akan terbuang atau tereliminasi. Nah, obat yang tereliminasi ini bisa dalam bentuk yang tidak berubah, jadi tetap dalam bentuk tidak berubahnya, atau sudah dalam bentuk metabolit ya, atau berubah pada saat termetabolisme kemarin. Jadi kalau misalnya kita flashback ulang pembelajaran kita yang minggu lalu, pada saat obat itu di metabolisme di dalam hati, dia akan menjadi metabolit gitu ya, atau dalam menjadi senyawa yang berbeda daripada senyawa yang sebelumnya gitu. Dan yang hasil metabolit ini dia akan larut dengan air, yang dimana pada saat obat itu larut dengan atau pada saat obat itu menjadi metabolit yang larut dengan air, dia akan tereliminasi. Jadi bentuk obat yang tereliminasi itu obat yang dia obat yang dia tidak berubah bentuknya, namun dia berikatan dengan protein sehingga dia tidak bisa berikatan dengan reseptornya, dia akan terbuang. Dan obat yang mengalami metabolit atau metabolisme menjadi metabolit yang larut dengan air. Nah itu sehingga dengan bentuk obat yang seperti itu akan tereliminasi dari tubuh. Ini umumnya ya 80% itu. Dan
jalur utamanya apa? Yang pertama tentu tadi itu renal ya. Kita selalu ingat kalau renal ginjal itu pasti adalah organ pembuangan obat gitu ya. Jadi saluran untuk pembuangan obat gitu renal. Dalam bentuk apa yang kalau dibuang di renal? Dalam bentuk urin ya, dalam bentuk urin. Kemudian ada juga di empedu, kemudian ada juga di feses dalam bentuk feses ya di usus, ada juga di jalur alveolar. Tapi dari poin B sampai D ini itu 20%-nya. Jadi 80% itu pasti obat itu dibuang dalam bentuk yang larut dalam air atau misalnya dalam bentuk urin gitu. Sedangkan jalur minor lainnya, nah minor lainnya itu ada juga ya seperti obat akan keluar bersamaan dengan ASI, kemudian di kulit ya dengan keringat, kemudian di rambut ya, kemudian juga di saliva ya di air liur. Nah, tapi ini hanya minor saja jalur ya sekitar 1-2% saja obat terekspresi di rute ini. Karena kebanyakan obat, hampir semua obat itu akan diekspresikan di ginjal, maka ginjal ini penting sekali gitu ya, penting sekali untuk jalur yang paling penting gitu untuk pengeluaran. Kita bisa bayangkan bahwa kalau misalnya kita normal seperti ini, dua ginjal kita itu bekerja dengan normal gitu ya, ibaratnya mesin yang dimana dia selalu pertama adalah menyaring ya, memfilter gitu nutrisi darah gitu ya, kemudian dia selalu menyaring tanpa berhenti gitu ya, tanpa berhenti. Kita manusia umurnya paling lama tuh berapa sih? Nabi Muhammad aja 63 tahun, mungkin ada yang dikasih bonus sampai 100 tahun. Tapi bonus itu pun juga karena dari pola hidupnya dia ya, pola hidup manusia itu sendiri. Kalau pola hidupnya baik, mesin ibaratnya organ ini kan mesin ya, mesinnya itu juga terawat dengan baik. Namun kalau misalnya ada juga beberapa orang sekarang, manusia sekarang tuh yang nggak bisa menjaga dengan baik gitu ya, karena nggak sadar bahwa di dalam tubuhnya itu tuh kayak nggak ada sesuatu yang kayak gini gitu kan. Nah kalau kita tenaga kesehatan itu apa ya, sadar nggak sadar lah ya, tenaga kesehatan itu kalau kita belajar, oh ternyata penting nih kita menjaga renal, kemudian menjaga jantung, menjaga liver dan lain-lain, karena memang prosesnya atau mekanisme kerjanya organ-organ yang di dalam tubuh kita ini kita tahu gitu. Nah kalau ginjal yang sehat ya, ginjal yang sehat dia selalu produksi terus nih ya, selalu kerja terus ya, memfiltrasi, membuang, mengekskresikan atau mengeliminasi apa yang kita makan gitu ya, apa yang manusia makan, baik itu nutrisi, makanan, minuman yang penuh gula atau obat-obatan, itu tentu yang tidak diperlukan dalam tubuh ya, dia secara otomatis yang tidak diperlukan di dalam tubuh kita nggak ngontrol ya, kita nggak bisa kontrol nih kerja renal yang diproduksi, yang diperlukan dalam tubuh atau yang berlebihan di dalam tubuh, dia akan keluar melalui renal. Makanya pada saat pemeriksaan pun biasanya gitu ya, kita memeriksa itu urin gitu ya, karena kalau ada sesuatu yang salah di dalam tubuh kita atau ada disease ya, ada penyakit yang ada di dalam tubuh kita, itu kita bisa mengetahui lewat urin gitu ya, lewat urin. Misalnya kita ya yang realita aja, yang penyakit gula, diabetes gitu ya, kita tahunya bisa lewat urin gitu, bukan hanya lewat darah saja tapi lewat urin juga. Jadi glukosa akan keluar ya, akan diekskresikan karena ginjal itu punya kerja otomatis ya, dia akan mengeluarkan sesuatu yang berlebihan, jadi dia akan keluar. Tapi itu juga sebagai alert, sebagai alarm buat manusia itu pribadi, bahwa oh ternyata ini
ginjal ini udah nggak kuat atau udah nggak bisa memfiltrasi, mereabsorpsi glukosa yang harusnya diperlukan dalam tubuh karena ya tadi jumlah glukosanya berlebihan, jadi keluar. Dan kita bisa mendiagnosa dini bahwa ternyata di dalam tubuhnya penuh banyak dengan glukosa, gitu kan, dengan gula. Ternyata pasien tersebut atau orang tersebut mengalami pradiabetes atau diabetes, gitu. Nah, sama dengan yang obat-obatan, ya kalau misalnya nggak diperlukan dalam tubuh dia akan diekskresi, gitu ya, dia nggak akan diekskresi. Nah, contohnya apa? Jadi ada beberapa obat yang memang jadi tergantung ya, jadi nggak semua obat. Kenapa nggak semua obat diekskresinya melewati renal? Kenapa? Karena nanti tergantung dengan struktur senyawa kimianya, ya, atau hasil metabolismenya, hasil metabolisme. Jadi obat-obat itu ada beberapa obat, contohnya yang paling terkenal adalah furosemid, gentamicin, digoxin. Dia akan tereliminasi di ginjal, gitu ya, di ginjal. Kenapa? Karena struktur kimianya, kemudian fisikokimianya yang dia larut dengan air, kemudian struktur kimianya yang dia mudah lepas, yang mudah berkaitan dengan karbon hidrogen, dan pada saat dia di metabolisme juga di dalam hati, dia akan menjadi metabolit yang larut dengan air. Jadi mudah sekali untuk terinfeksi di renal. Tapi ada juga beberapa obat yang memang dia tidak bisa diekskresi melalui renal. Jadi bisa, tapi dia diekskresinya melalui usus, ya. Jadi berupa feses, gitu, atau bisa tersimpan di empedu. Nah, karena kita bicara yang paling banyak tentang ginjal, tentu untuk proses utama untuk menentukan determinasi atau pengeluaran, ya, atau menentukan ekskresi renal ini ada tentu akan melalui bagian ginjal, yang dimana yang bagian ginjal, kita ingat lagi kalau misalnya anatomi ginjal itu ada 3 bagian, ya, ada 3 bagian ginjal itu kayak kacang mente, gitu ya, bentuknya kayak kacang mente kalau misalnya kita imajinasikan. Dan di dalam ginjal itu ada bagian-bagian yang kerjanya juga beda-beda. Nah, ini kalau digambar kita bisa lihat ada A, B, dan C. Yang dimana A ini adalah filtrasi glomerulus, ya, glomerular filtration atau glomerulus. Jadi tempat saringan, gitu ya. Dan obat akan masuk ke dalam situ, kebanyakan obat nutrisi akan melewati glomerulus dulu. Kemudian ada juga beberapa obat yang bisa langsung melewati sekresi tubular aktif, dia langsung terserap di dalam ginjalnya. Kemudian juga ada juga yang reabsorpsi tubular pasif, yaitu mana suatu obat maupun nutrisi dia akan tereabsorpsi kembali ke pembuluh darah, ya, jadi ke kapiler peritubular. Dia akan kembali lagi ke pembuluh darah, kemudian jalan lagi, dia bertransport lagi di dalam tubuh. Jadi ada proses reabsorpsi, gitu ya. Nah, jadi ada 2 pintu masuk secara umum, yaitu di glomerulus maupun juga di sekresi tubular aktif. Tapi kebanyakan itu masuk di glomerulus filtrasi. Nah, kemudian kita bahas dulu yang paling banyak dia lewatnya, yaitu adalah pertama adalah di filtrasi glomerulus, ya. Jadi pertama yang bisa melewati atau filtrasi glomerulus itu adalah dia memiliki faktor yang mengaruhi itu adalah pertama adalah size-nya, size molekulnya, ya, ukuran molekul. Kalau misalnya obat dengan molekul yang kecil, ya, dia akan mudah sekali terfiltrasi, ya, akan mudah sekali tersaring. Sama kayak saringan, ya, kalau saringan kita itu punya skala yang kecil-kecil atau skala yang besar, yang mudah terfiltrasi itu adalah yang lebih kecil, gitu ya, yang tidak nyangkut di filtratnya, gitu, di jaring-jaringnya itu. Nah, sama. Nah, secara umum biasanya yang mempunyai obat yang mempunyai
berat molekul atau ukuran molekulnya itu lebih above 20.000 atau lebih di atas 20.000, dia tidak bisa disaring. Ya, jadi itu terfilter gitu ya, terfilter. Contohnya apa? Contohnya itu yang makromolekul yang di atas 20.000 itu contohnya adalah heparin, dextran, insulin, ya, insulin, atau misalnya obat-obatan yang terlepas dari ikatan proteinnya dia nggak bisa melewati glomerulus, ya, glomerulus. Kemudian yang kedua yaitu adalah selain ukuran molekul, ikatan antara protein tadi, ya, ikatan protein. Nah, kalau kalau ikatan protein, jadi bicara tentang glomerulus. Nah, glomerulus itu tuh hanya obat-obat bebas yang dapat terfiltrasi dengan glomerulus. Ya, hanya obat-obat yang terfiltrasi. Kenapa? Karena tadi ya ukurannya. Jadi kalau misalnya dia masih obat tersebut masih dalam berikatan dengan protein, ya, berikatan dengan protein, glomerulus ini akan apa ya, akan menurun kinerjanya sehingga nanti pada proses jadi dalam tubuh itu obat yang tidak yang tadi ya obat yang tidak berikatan obat yang berikatan dengan gulu berikatan dengan protein, contohnya tadi albumin gitu ya, glomerulus, globulin, semakin punya ikatan kan dia molekulnya akan semakin besar, ya, semakin besar. Jadi ketika mau melewati, ada beberapa obat ketika yang mau melewati proses ekskresi dia akan lepas nih protein bindingnya gitu ya, ikatan obat dengan proteinnya. Nah, obat yang terlepas dengan ikatan proteinnya dia akan dengan mudah untuk terfiltrasi glomerulus. Sedangkan untuk yang berikatan dengan protein, ya, jadi obat yang berkaitan dengan protein dia nggak bisa terfiltrasi, tapi dia akan kembali lagi dan bisa masuk ke metabolisme lagi, gitu ya, masuk ke jalur metabolit lagi. Jadi kalau misalnya kita back to metabolisme, obat yang awalnya berikatan dengan protein, ya, pada saat masuk proses metabolisme dia akan terlepas gitu ya dengan protein tersebut. Nah, tapi kan nggak semua obat yang berkaitan dengan protein ini pada proses di metabolisme itu nggak semua obat langsung termetabolit. Jadi ada juga obat yang terlepas dari proses metabolisme dan langsung masuk ke bagian ekskresi. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa obat yang masih berikatan dengan protein, nah itu tidak bisa terekskresi. Kenapa? Karena tidak bisa tersaring oleh glomerulus. Jadi masuk lagi di pembuluh darah, gitu ya. Masuk lagi di pembuluh darah. Nggak bisa masuk lah, sebagainya tamengnya nggak bisa tersaring lah. Itu jadi dia nggak bisa keluar, gitu. Karena molekulnya yang besar. Jadi semakin ikatan, semakin besar atau semakin banyak ikatan kimia ya dalam satu senyawa tersebut, dia akan semakin istilahnya molekulnya akan semakin besar. Tentunya akan susah untuk melewati filter. Contohnya apa? Contohnya ini seperti warfarin. Nah, warfarin itu 98% itu tuh dia terikat dengan protein albumin. Ya, terikat dengan protein albumin. Jadi hampir 98% itu terikat, dan hanya 2%-nya saja yang bisa terekskresi di glomerulus. Sisanya apa? Sisanya warfarinnya kalau misalnya dia nggak bisa, ya, misalnya dia pada saat proses metabolisme warfarin ini pun dia tidak bisa nggak bisa terlepas dari ikatan protein, dia akan terekskresi di organ yang lain. Nah, kalau kita baca buku DIH ya, buku DIH
itu kalau spesifikasi warfarin warfarin itu bukan di renal, tapi dia di dalam bentuk feses, di usus ekskresi gitu ya. Jadi obat-obatan yang ikatan yang kuat dengan protein, dia akan lepas atau dia akan ekskresinya di luar renal gitu ya, di luar renal. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya yaitu adalah aliran darah di ginjal. Nah, aliran darah tentunya berpengaruh ya, aliran arus itu tuh akan berpengaruh. Jadi semakin besar arus menuju glomerulus, maka semakin cepat pembuangan obat dalam plasma, gitu ya, dari plasma. Jadi pembuangan obat dari plasma itu akan semakin cepat. Nah, arus ini nih nggak bisa diremehkan ya. Kalau misalnya nggak ada arusnya nih, nggak ada alirannya, tentu nggak bisa juga ngalir kan, gitu. Kayak seperti ibaratnya keran ada saringannya, gitu ya. Kita nyaring, kemudian nggak ada nih arusnya, bisa nggak tersaring? Nggak bisa kan, karena kan nggak ada arus yang mendorong partikel atau mendorong something itu melewati saringan. Gitu. Tentu yang ketiga ini poin yang paling penting. Tapi nggak mungkin kan, nggak mungkin aliran darah itu terhenti kecuali meninggal dunia gitu ya, jantung berhenti, pasti alirannya juga akan mati. Tapi selama jantung kita ini berfungsi gitu ya, meskipun lemah, alirannya pun tetap ada, tapi juga mengikuti kerja dari jantung. Kalau jantungnya lemah, alirannya pun lemah. Jantungnya kuat, cepat juga alirnya gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian ya, selanjutnya adalah sekresi tubular. Jadi tadi kita step yang pertama gitu ya. Ini step pertama adalah filtrasi glomerulus. Kemudian ada lagi nih step yang selanjutnya, yaitu adalah sekresi tubular. Nah, di filtrasi glomerulus itu obat paling banyak itu 20% ya. Paling banyak mengfilter ya, paling banyak memfilter 20%. Sisanya apa? Sisanya itu 80% yang tidak 80% obat itu akan masuk ke dalam tubulus proksimal. Kemudian diekskresikan melalui tubular. Nah, tadi ya di tubular. Jadi ada beberapa obat, kalau contohnya warfarin tadi yang nggak bisa terfilter glomerulus. Kalau warfarin nggak bisa terfilter, dia juga nggak bisa masuk ke dalam ginjal. Jadi dia prosesnya ini. Tapi ada beberapa obat yang memang juga nggak masuk ke dalam glomerulus. Dia akan masuknya ke ginjal, tetap masuk ke ginjal tapi melewati tubular. Ya. Dan akan terekskresi juga melalui tubular. Ya, sekresi. Makanya ada tubular sekresi tubular. Namun di sini itu memerlukan energi gitu ya. Dia memerlukan energi. Kalau misalnya kita lihat lagi back to ini ya gitu. Ya, kalau di glomerulus dia difusi pasif, dia akan ngalir gitu ya, tinggi ke rendah dia akan ngalir aja gitu. Tapi kalau di veseksi tubular perlu adanya energi yang lebih besar dibandingkan dengan di glomerulus gitu ya, karena memang penyerapan terserap gitu ya, terserap. Jadi ada mediasi, jadi harus dibawa, jadi nggak bisa ngalir sendiri, tapi harus ada yang bawa. Jadi bukan hanya aliran darah saja, tapi karena dia sistemnya menyerap, tentunya ada sistem penyerapan itu tentunya ada pembawa gitu yang mana bisa menyerap itu, dan tentu akan memerlukan energi yang lebih besar dibandingkan dengan jalur glomerulus. Nah, ada sistem atau ada dua ya, jadi ada dua pembawa ya yang biasanya di sini yang independen. Jadi tergantung obat itu sendiri. Jadi ada dua pembawa atau karir dari obat itu.
pertama adalah kalau obatnya bersifat asam, ya, jadi obat-obatan yang bersifat asam atau acid drugs, seperti contohnya adalah penicillin, asam salsilat, tiazid, ya obat diuretik tiazid, probenecid, indomethacin, pototrexat. Nah, dia dia itu bersifat asam dan dia akan mudah masuk ke dalam tubular. Ya, contoh juga sama, bukan hanya obat aja, seperti asam urat pun juga sama. Ya, asam urat itu nggak bisa terfiltrasi di glomerulus, tapi dia akan melewati sekresi tubular. Ya, jadi asam urat ini komponen endogen di dalam tubuh ya, selain obat yang bisa sekresinya di tubular. Kemudian ada juga beberapa obat yang tidak bersifat asam pun dia juga akan melewati sekresi tubular. Contohnya seperti morfin, quinidin, prokain, quinin, kemudian amonium, gitu ya, dan senyawa endogen lainnya seperti dopamin, histamin, serotonin, ya, kolin, itu juga bisa sekresi tubular. Bagaimana meskipun dia nggak bersifat asam, dia punya senyawa spesifik lainnya yang dia obat-obat ini miliki atau senyawa endogen yang dimiliki untuk bisa terserap di tubular. Jadi ada dan tentu di dalam tubuh pun juga ada kompetisi gitu. Kompetisinya ini sebenarnya seberapa banyak keluar, seberapa cepat obat itu keluar. Jadi ada kompetisi di dalam tubuh juga gitu ya. Atau di tubuh itu dapat cepat menyerap enggak, atau cepat masuk enggak di dalam tubular, atau tersaring ke glomerulus gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang berkompetisi ini, ya kenapa sebutnya kompetisi, ya tadi cepat-cepatan lah gitu ya. Dan tergantung, jadi prosesnya ini adalah tergantung dari fisikokimia obat tersebut. Semakin fisikokimianya ini semakin dia mendukung atau hampir sama dengan kerja renal, dia akan semakin mudah untuk terekskresi gitu ya. Tadi yang contohnya adalah bersifat asam tadi gitu ya. Kemudian molekulnya kecil gitu. Ikatan dengan proteinnya tidak ada lagi ikatan proteinnya, dia akan mudah banget terekskresi. Tapi beda halnya dengan obat-obatan yang memang tadi molekulnya besar, bagaimana, atau misalnya ikatan proteinnya masih ada, ataupun dia bersifat basa, bagaimana dia masuk dalam renal, kan itu kan kompetisi seperti itu. Nah, apalagi obat-obatannya misalnya dia nggak, pasien itu minum lebih dari satu obat. Tentu kalau misalnya pasien ini minum lebih dari satu obat dengan waktu yang sama, kemudian secara mekanismenya pun, ekskresinya pun juga akan bersama-sama nih dengan ekskresinya itu waktunya juga akan sama gitu ya. Nah, ternyata fisikokimia obat satu dengan obat yang lainnya ini berbeda. Nah, disitulah terjadi kompetisi di situ. Jadi ada beberapa obat yang kompetisi, dalam artian di sini akan saling mempengaruhi obat satu dengan obat yang lain. Contoh misalnya di sini ada probenecid ya, yang dimana probenecid ini kalau misalnya diminum bersamaan dengan penicillin, yang kita tahu tadi penicillin adalah obat yang bersifat asam ya, dan probenecid itu yang dia asam tapi lemah ya, dia weak acid gitu ya, asam lemah. Nah, di dalam proses ekskresi pun obat ini ada beberapa obat
itu akan terjadi interaksi gitu ya. Ini contohnya nih interaksi antara probenesid dengan penisilin nih pada proses ekskresi. Satu asam lemah, satu asam kuat gitu ya. Nah, mereka akan berkompetensi secara kompetitif menghambat sekresi di tubular. Jadi probenesid ini akan menghambat menghambat sekresi dari penisilin. Ternyata bukan hanya interaksi obat itu bukan hanya prosesnya di distribusi maupun di metabolisme, tapi di ekskresi pun juga ada gitu ya. Nah, kalau ada contoh kasus yang seperti ini, probenesid dengan penisilin diminum secara bersamaan, dia akan mengalami interaksinya itu di bagian proses ekskresi, yang dimana proses probenesid ini akan menghambat sekresi dari penisilin. Akibatnya apa? Akibatnya adalah waktu paruh dari penisilin dan efektivitas dari penisilin itu akan lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena ya itu tadi, dia akan menghambat nih penisilin untuk masuk di tubular, sehingga akan jauh lebih lama berada di dalam darah gitu ya, akan lama di dalam darah. Kalau misalnya ternyata ini punya interaksinya bagus gitu ya, ternyata ini pro gitu ya, karena memang bukan dalam artian kita bisa menyebutkan interaksi ini bagus karena semakin efektif gitu ya, semakin lama nih tingkat efektivitasnya. Tapi bisa juga akan menjadi bumerang, bisa juga menjadi kebalikannya ketika tenaga kesehatan atau dokter atau farmasi ini nih tidak ngeh akan interaksi ini gitu. Kalau nggak ngeh, penisilin akan tetap digunakan atau diberikan ke pasien berapa kali sehari, 8 jam sekali gitu ya, padahal waktu paruhnya akan makin panjang gitu ya, padahal karena pengaruh dari probenesid ini. Kalau waktu paruhnya makin panjang nih, penisilin yang pertama kemudian diberikan lagi penisilin lagi gitu ya, maka apa? Terjadinya peningkatan toksisitas gitu ya, peningkatan kadar toksik di situ. Ya, semakin tinggi nanti dosnya, semakin banyak fraksi obat bebas dalam darah, maka semakin tinggi juga terjadinya toksik gitu ya, semakin cepat juga terjadinya proses toksik gitu. Nah itu sama, ini bukan hanya probenesid saja, tapi obat-obat yang sifatnya asam lemah itu dapat juga menghambat gitu ya, dapat juga menghambat atau mengganggu sekresi dari bahkan dari senyawa endogen yang harusnya keluar dari dalam tubuh gitu ya. Contohnya adalah asam urat. Ya, asam urat. Nah, asam urat ini kan harus segera dikeluarkan ya. Kalau asam urat di dalam tubuh berlebihan, tubuh itu secara otomatis sebenarnya akan mengeluarkan asam urat itu. Tapi kalau misalnya ada obat-obat yang asam lemah seperti lactic acid, asam salisilat, tiazid, dia akan menghambat uric acid atau asam urat ini akan keluar. Kalau misalnya menghambat asam urat, akan terhambatnya asam urat ini, bagaimana jadinya? Maka akan terjadinya serangan GOUT, serangan tahu ya penyakit asam urat ya, GOUT gitu ya, asam urat kan disebabkan oleh uric acid yang tinggi di dalam plasma gitu. Jadi kalau ada juga obat-obatan yang pencetus asam urat, makanya ada obat-obatan yang pencetus asam urat, yaitu adalah ini golongan asam lactic acid, asam salisilat, salicylic acid, tiazid, dia akan menimbulkan atau efek sampingnya menimbulkan asam urat karena tadi uric acid itu terhambat pengeluarannya. Nah, kemudian ada reabsorpsi tubular, ya, reabsorpsi tubular. Jadi ada beberapa obat yang masuk di dalam tubular, tapi akan keluar lagi, tereabsorpsi kembali, ya, masuk lagi di dalam tubular. Nah, bicara tentang tubulus itu dia selain sistem ekskresi, dia akan
dia punya kriteria juga gitu ya. Kalau obatnya bersifat atau senyawa endogen maupun obat yang bersifat lipid, ya dia apa ya? Dia akan tercancel lah, maksudnya tercancel bukan. Dia akan menolak gitu. Dia akan menolak. Ya, dia akan menolak lipid ya, menolak lipid tertentu ya. Jadi hanya lipid tertentu saja. Dan yang tertolak ini dia akan kembali atau terabsorpsi di dalam pembuluh darah ya, di dalam pembuluh darah. Dia melalui difusi pasif ya untuk sistemnya. Dan reabsorpsi ini itu tergantung apakah solubility lipidnya ya, tergantung pada kelarutan lipid, kemudian pKa dari obat dan pH dari urin. Ya, jadi pH dari urin. Jadi ada obat-obat tertentu yang tereabsorpsi kembali gitu. Ya, jadi kayak ditolak lah. Jadi ada juga gitu, ada beberapa obat yang kriterianya adalah yang dia larut dengan lemak, tinggi konstansa ionisasinya, dan pH-nya. Dia akan terabsorpsi. Dan dia akan melalui ekskresi di organ yang lain. Nah, urin ini juga dapat akan dapat berubah atau mengikuti apa yang dia buang, gitu ya, mengikuti fisikokimia yang terkandung dalam urin. Makanya kita disebut dengan modifying the urin. Jadi urin itu bisa beda-beda gitu ya. Contohnya adalah ketika misalnya di dalam urin itu atau ginjal menyaring obat-obatan yang bersifat asam, maka pH urin pun akan berubah menjadi asam. Ya, berubah menjadi asam. Nah, beda dengan misalnya kebalikannya, ya. Urin juga dapat bersifat basa, ya. pH-nya bersifat basa ketika ginjal itu menyaring obat-obat yang bersifat yang dapat mengubah atau bersifat alkalin lah, mempunyai sifat alkalin gitu ya, yang bersifat basa, atau obat-obatan yang mempunyai ionisasi yang bersifat asam makin meningkat. Jadi dia bisa mengikuti pola yang terbuang itu bagaimana. Jadi makanya juga urin itu tuh tidak konstan. Jadi dia bisa berubah-ubah pH-nya. Nah, makanya kalau mau lihat kita dalam tubuh ini sehat atau tidak sehat, kita bisa melihat dari urin, gitu ya, sistem ekskresinya dari tubuh. Jadi bisa berbeda. Contohnya dan perubahan ini pun kita bisa lihat dari bisa lihat kalau misalnya ada kasus keracunan salisilat kah barbiturat, ya keracunan salisilat ataupun barbiturat, kita bisa lihat dari urin. Apakah urin ini mengalami alkalisasi atau tidak, gitu ya, alkalisasi atau tidak. Makanya kalau misalnya kalian pernah, saya nggak tahu, seumuran kalian tuh pernah dapat info nggak atau dapat dengar-dengar nggak, ada dulu terapi yang minum air kencing atau urin, pernah dengar nggak? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Iya, dulu ya, 10 tahun yang lalu saya rasa itu terapi itu ada. Ya, tapi tidak itu terapi bukan dari tenaga kesehatan ya, tapi kayak orang-orang yang beranggapan dia itu tahu gitu ya, tapi bukan tenaga kesehatan, dan menyuruhkan bahwa minum urinnya sendiri setiap pagi. Padahal dan itu sudah dibenarkan oleh tim kesehatan. Kenapa? Karena urin itu yang harusnya dibuang ya nggak boleh masuk lagi di dalam tubuh gitu.
Jadi ada seperti itu. Jadi ini kejadian nyata 10 tahun atau 15 tahun yang lalu ya. Mungkin kalian masih kecil lah tentu ya, masih belum masuk SD kayaknya. Dan itu ada gitu, ada orang-orang yang mau dan yang digiring gitu loh ya. Padahal itu kalau kita dari tenaga kesehatan ya, kita logika aja, urin ini kan untuk dibuang, kenapa harus diminum lagi gitu ya. Dan mereka berpendapat ini sehat gitu loh, karena dari dalam tubuh. Ya, itu nggak make sense ya, big no banget. Jadi orang-orang yang nggak punya ilmu, nggak punya pemahaman, nggak punya informasi, mudah banget digiring gitu ya, digiring dengan itu. Dan itu kejadian. Untungnya alhamdulillah sekarang udah nggak ada lagi, mungkinnya nggak ada kabar lagi seperti itu, dan semoga aja nggak ada orang yang masih mengikuti informasi yang salah itu. Jadi ya itu tadi, karena toksik, senyawa-senyawa toksik, senyawa-senyawa yang tidak diperlukan dalam tubuh akan dibuang melalui urin, feses, keringat, dan lain-lain. Ya, karena itu sifatnya ya jelek dari dalam tubuh. Ya, tubuh ini bisa mengontrol sendiri. Alhamdulillah kita nggak bisa, kita bagaimana kalian ngebayangkan nggak bagaimana kalian mengontrol semua? Kalau misalnya kita tuh harus mengontrol semua dalam tubuh kita. Tentunya kita akan kewalahan ya, 24 jam itu nggak cukup untuk kita mengontrol di dalam tubuh kita. Di luar aja pekerjaan kita, perkuliahan kita aja kita nggak bisa ngontrol. Apalagi kita juga harus mengontrol di dalam tubuh kita gitu ya. Nggak akan mungkin gitu, 24 jam itu nggak akan mungkin selesai. Makanya Tuhan memberikan kita itu ada organ-organ atau dalam tubuh kita ini yang kita nggak bisa kontrol. Dia bisa jalan sendiri gitu tanpa oleh controlling kita gitu. Dan itu hebatnya ya. Dan salah satunya adalah si renal ini gitu. Betapa hebatnya renal ini, 24 jam nonstop kita tidur pun dia tetap kerja gitu. Untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh. Nah, jadi kembali ke topik, urin akan memodifikasi dirinya sendiri, memodifikasi apakah tergantung dari kandungan urin input, apakah dia sifatnya asam, dia akan pH-nya asam, di sifat basah, dia akan pH-nya juga basah. Nah, kemudian lanjut, tadi bagaimana nasibnya obat-obat tersebut yang tidak terekspresi di ginjal, dia akan kemana? Dia akan ke organ yang lain. Nah, contohnya adalah ke ekspresi di biliar atau di siklus dan di siklus enterohepatik. Ya, di enterohepatik. Nah, contohnya obat-obatan yang memiliki kelarutan lipid yang tinggi, ya. Kemudian obat-obatan yang berkaitan dengan berkaitan dengan protein, ya. Dia akan tidak akan melewati renal. Dia tentunya akan melewati organ-organ yang lain untuk ekskresi. Contohnya quinin, kemudian colchicine, tubucurasin, kortikosteroid, erythromycin. Nah, yang disebutkan tadi itu tereliminasinya dalam bentuk feses. Ya, dalam bentuk feses. Ada juga beberapa obat yang akan dikasihkan melalui empedu gitu ya. Nah, kemudian baru dikirim ke usus gitu untuk dikeluarkan. Atau juga diserap kembali juga bisa. Kayak gitu. Ya, contohnya adalah digoxin. Ya, digoxin. Jadi digoxin itu dia diekspresinya di empedu, kemudian ke usus, kemudian bisa kembali lagi ke empedu lagi. Nah, itu berulang terus gitu ya. Karena di dalam empedu maupun di usus, kan di empedu pun juga ada proses ya. Jadi ada proses ikatan ya, atau pelepasan ikatan, tapi nggak semua gitu ya. Kita tahu kalau misalnya kalian ingat anatomi empedu itu kecil sekali gitu ya.
tempatnya nggak sebesar seluas usus, nggak seluas renal pun gitu ya. Jadi empedu itu kecil. Jadi sehingga kalau misalnya digoksin pun dia nggak semua akan katalis maupun di metabolisme atau di ekskresi dilepas diekskresikan di empedu sehingga perlu adanya pengulangan kembali gitu ya atau kita di siklus enterohepatik tadi. Nah, contohnya itu adalah digoksin. Kemudian ada beberapa obat dan kadang-kadang obat itu yang bersifatnya basis itu pun juga apa ya? Jadi ada beberapa obat yang bisa masuk ke dalam sirkulasi ekskresinya di sirkulasi pencernaan. Ya, jadi ada beberapa obat seperti itu. Contohnya adalah morfin. Nah, tapi karena fisikokimia morfin itu dapat merusak enterohepatik, maka tubuh pun secara otomatis pun juga akan menghambat gitu ya, akan melindungi lah enterohepatik sirkulasi ini dengan cara adalah mengeluarkan morfin tersebut dari siklus enteropatik. Jadi ada beberapa memang yang agak bilang kita sebutnya itu nakal gitu ya, jadi bukan nakal sifatnya ya, tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi makanya kadang-kadang nih obat yang ini tuh bisa nyeleneh aja masuk ke tempat yang lain gitu, nggak sesuai dengan prosedurnya gitu. Nah, contohnya itu yang paling sering adalah morfin. Morfin itu bisa masuk ke dalam sirkulasi enterohepatik. Ya, nah itu tergantung juga kondisi-kondisi, banyak faktor-faktor pendukung ya kenapa morfin bisa masuk ke dalam siklus ini dan lain-lain itu ada pasti faktornya. Tapi secara tubuh otomatis juga akan mengeluarkan langsung juga morfin untuk mengurangi resiko dari morfin tersebut gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau di ekskresi enterohepatik intinya adalah obat-obat yang tidak bisa terekskresi di ginjal, solusinya adalah ke sirkulasi enteropatik gitu ya, atau obat-obatan yang memang sifatnya tadi yang lipid tadi. Nah, kemudian ini fases eliminasi ya, fases eliminasi sama ya. Jadi pada saat akhir dari sirkulasi atau misalnya akhir dari obat-obatan akan melewati usus, dia akan menjadi keluarnya melalui feses ya, melalui feses. Nah itu baik itu obat-obatan yang diminum secara oral atau obat-obatan yang memang dalam bentuk intravena pun juga bisa. Tapi dia metabolismenya itu apa ya? Hasil metabolit ya, dari hasil metabolitnya gitu ya, hasil metabolitnya. Jadi tergantung obat intravena itu, kalau obat-obatan yang memiliki spesifikasi dimasukkan dalam melalui intravena biasanya itu diasosiasikannya juga di ginjal ya dalam bentuk salut air gitu ya. Tapi ada beberapa obat tertentu yang dimana ketika hasil metabolitnya itu tidak bisa keluar melalui renal. Contohnya erythromycin, kortikosteroid, ya. Dia ini kan bisa sebenarnya sifat fisikokimia awalnya dia larut air, tapi pada saat hasil metabolitnya dia tidak bisa dikeluarkan di renal. Maka dalam bentuk feses, gitu. Ya. Nah, kemudian ada juga ekskresi alveolar. Ya, ekskresi alveolar. Alveolar ini tahu ya di paru-paru gitu. Jadi ada beberapa obat dalam bentuk, bisa dalam bentuk gas atau dalam bentuk cairan yang mudah menguap.
Nah, seperti golongan anestesi seperti nucleus oksida, ether, alkohol, dia dapat tereliminasi di pernapasan di paru-paru. Dan ada juga beberapa obat yang awalnya dia lipid dengan dia larut dengan lemak, dia akan terlepas gitu ya, dia akan keluar di alveolar atau melewati pernapasan. Contoh juga ada essential oil seperti minyak kayu putih, ya, seperti minyak bawang putih, dia bisa juga terekskresi di alveolar, di paru-paru lewat pernapasan, gitu ya, lewat napas. Misalnya, ya contohnya adalah kita suka banget hirup inhaler, gitu ya, atau minyak kayu putih. Ya, bau minyak kayu putih itu kan ya kita kadang nggak sadar untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, dia akan terekskresi juga melalui pernapasan juga, hal yang sama, gitu ya, mengeluarkan lagi. Hanya terutama adalah eucalyptus oil, ya, minyak kayu. Nah, kemudian ada juga yang tadi kita bilang ada juga beberapa melewati air susu ibu, ya, air susu ibu. Nah, di sini tuh penting sekali kita harus harus benar-benar memperhatikan obat apa yang akan diekskresi, obat apa yang bisa terekskresi di ASI. Kenapa demikian? Kita harus perhatikan. Dan kalau misalnya ibu menyusui, dia minum obat, maka kan harus ketika obat tersebut yang harusnya dibuang, ini kan air susu ibu diminum oleh bayi, ya, oleh bayi, dan dapat menyebabkan ketika air susu ibu itu dengan kandungan obat tertentu diberikan ke bayi, maka terjadi apa? Akan terjadi mekanisme atau efek farmakologi, adanya terhubung gitu ya, bayi akan terhubung dengan farmakologi dari obat yang harusnya dibuang. Tentunya akan mempengaruhi kesehatan bayi itu sendiri, gitu ya. Yang tidak diinginkan nih pada bayi gitu. Jadi ini penting sekali, makanya ibu hamil, ibu menyusui itu waktu-waktu yang krusial ini itu mereka harus dihindari konsumsi obat, karena ada beberapa obat yang itu tadi akan ekskresi di di ASI gitu, dan itu akan tentunya akan tertransfer ke bayi tersebut, ya, ke bayi tersebut. Nah, obat-obat apa sih yang bisa terekskresi di ASI gitu ya? Obat-obat apa? Obat-obatnya adalah pertama obat-obatan yang bersifatnya dia tidak bisa terionisasi di plasma. Akhirnya dia akan terakumulasi, dia akan terserap di mamari epitelium dan akan terakumulasi menjadi bersamaan dengan air susu ibu, gitu. Ya. Dan kalau misalnya dia ini sudah terakumulasi di air susu ibu, di mamae, gitu ya, obat ini tidak bisa lagi terabsorpsi di plasma. Dia akan stuck di situ saja. Ya, di stuck di situ. Kalau obat itu stuck di mamae, ya, di air susu ibu itu, dia akan mempengaruhi dari susu itu sendiri. Itu akan mengubah pH-nya, akan terionisasi, gitu ya. Tentunya kalau ibu itu pun juga harus mengeluarkan, dia nggak bisa nih nggak mengeluarkan ini gitu ya, asinya itu, tentu asinya juga nggak mungkin langsung dibuang kan. Bisa juga kalau misalnya udah paham dengan itu, misalnya ada kondisi ibu yang menyusui, dia harus minum obat tertentu yang terekskresi di air susu, konsekuensinya adalah ibu itu tidak boleh menyusui anaknya, jadi asinya harus dibuang. Ya, untuk memutuskan konsekuensi si bayi, gitu ya.
konsekuensi si bayi. Gitu. Obatnya apa? Contohnya obat-obatan yang bisa masuk ke dalam mamae ya atau terekspresi di air susu ibu. Pertama adalah clomphenicol, kemudian adalah tetracycline, ergotamin, morfin, dia juga bisa metronidazole ya. Kemudian imunosupresan ya. Kemudian ada bromsiptin, estrogen ya, hormon nih, estrogen, progesteron, oral kontrasepsi oral. Makanya kalau untuk ibu hamil dan menyusui itu tuh tidak disarankan menggunakan kontrasepsi oral. Diazepam, antihistamin, kemudian golongan-golongan alkaloid. Nah, itu dia tidak boleh atau harus dimonitoring. Ya, harus dimonitoring untuk ekskresinya. Karena berbahaya gitu ya bagi ibu menyusui maupun anak itu sendiri. Terutama ibu anaknya ya, sama anak. Nah, ini efeknya. Ya, ini efeknya kalau misalnya air susu itu terminum oleh bayi. Ya, terminum oleh bayi. Bisa jadi alergi, bisa jadi diare, bisa jadi anemia, ya efek samping dari obat tersebut, farmakologi. Kalau misalnya bayangin aja kalian sehat, ini bayi ini sehat, nggak perlu obat, tapi secara nggak langsung diminumin obat, bagaimana efeknya, gitu ya? Tentunya ada efek sampingnya. Makanya obat-obat yang kemarin tadi itu harus dihindari. Nah, kemudian ini ekskresi ada juga dari skin, kemudian rambut, keringat maupun juga saliva. Ya, tapi hanya tertentu saja. Tapi terutama biasanya tuh golongan-golongan obat narkotika. Ya, golongan-golongan obat narkotika ini yang dimana obat-obat narkotika itu mudah sekali mengubah DNA ya. Jadi obat-obatan yang mengubah suatu DNA atau terserap di membran sel, mudah di membran sel, masuk dalam RNA dan DNA, itu akan tereliminasi di 4 bagian ini. Nah, terutama narkotika ya. Narkotika itu strukturnya luar biasa kompleks. Ya, dia mudah sekali masuk di dalam saluran otak. Dia akan mempengaruhi sistem saraf, gitu ya. Karena dia pemain sistem saraf, dia akan mengubah struktur DNA dan dia akan tereliminasi karena strukturnya DNA itu berubah, akan berubah juga nih, mudah sekali yang DNA seperti rambut, saliva, keringat itu akan mengubah juga, makanya orang-orang yang kita waspadai dia narkoba gitu ya, dengan cek saliva aja, dengan air liur aja udah kelihatan, oh dia punya riwayat pengguna narkoba, seperti itu. Atau di rambut ya. Kalau misalnya kalian suka nonton drama gitu ya, yang DNA yang mana gitu ya, pasti rambut ya selalu diambil misalnya gitu, mau cek DNA dan lain-lainnya, karena itu akan ini. Dan ada beberapa obat yang memang akan mengubah struktur DNA ya menjadi atau mempengaruhi DNA tersebut. Nah, ini contoh obatnya, ada glofulfil, selain narkotika, ada glycylfulfin. Dia akan dia itu akan disekresi melalui sel prekursor keratin yang ada di rambut ya. Kemudian juga ada merkuri, arsenik, juga akan diekskresinya di keratin rambut atau di folikel rambut. Iodium, kalium iodida pun juga akan diekskresi di air liur, beberapa diekskresi di air liur, dan amina, jadi golongan turunan amina maupun urea itu juga melalui keringat. Ya, jadi itu. Nah, ini adalah kita udah kenal ya organ-organ yang masuk dalam proses ekskresi. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini?
Sebelum saya lanjut lagi, kita sampai jam 11 masih ada waktu. Oke, saya buka dulu absennya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya sambil buka absen jadwal hari ini. Oke, kelasnya sudah saya buka. Silakan untuk di absen. Absennya saya buka cuma 30 menit. Ya, jadi saya harap semua sudah absen sebelum ditutup. Jadi kemungkinan absen atau kelas ditutup secara otomatis di pukul 11. Silakan ya di absen. Baik, Ibu. Oke, baik, kita akan lanjut lagi. Masih ada setengah jam untuk saya memberikan pemahaman tentang clearance ya. Terlihat slide saya? Terlihat, Bu. Oke. Oke. Ya, nggak afdol kalau misalnya kita membahas aspirasi di renal, tapi kita nggak paham untuk penjelasan clearance ya. Penjelasan clearance. Jadi pada hari ini saya juga akan membahas sedikit tentang clearance. Pasti kalian udah pernah dengar clearance kreatinin gitu ya. Nah, apa sih tentang clearance gitu? Nanti kita akan bahas. Jadi pada hari ini kita pengenalan dulu apa sih definisi dari clearance, apa sih konsepnya, kemudian mekanisme dari clearance renal, determinasi clearance, serta referensi. Cukup simpel aja, yang penting kalian bisa paham gitu ya tentang clearance. Nah, konsep clearance ini kita sedikit membahas tentang sejarahnya saja dulu. Jadi konsep clearance ini sebenarnya diperkenalkan pertama kali itu untuk menggambarkan akurasi ya dari senyawa-senyawa endogen. Senyawa-senyawa endogen yang ada dalam tubuh itu keluar gitu ya melalui ginjal. Ya, itu pengenalan pertama kali tentang clearance. Nah, kemudian clearance ini diterapkan di semua organ, baik itu semua organ yang masuk dalam proses eliminasi, baik itu renal, liver, hati, lung,
paru-paru atau kemudian sistem biliari, ya, dan semua mengikuti konsep dari clearance, ya, konsep clearance. Kalau misalnya di liver misalnya, nah itu adalah hepatic clearance hepatik. Kalau misalnya eliminasinya di paru-paru, itu namanya clearance pulmonari, gitu. Jadi pakai istilah clearance. Padahal awalnya clearance itu hanya untuk di ginjal saja, tapi semua diaplikasikan. Akhirnya diaplikasikan ke semua karena tadi untuk proses ekspresi maupun eliminasi itu bukan hanya ginjal saja, tapi ada di organ-organ yang lain tadi ya, yang kita bahas tadi. Jadi jumlah pembersihan, jadi clearance itu pembersihan ya, eliminasi itu clearance gitu. Jumlah berapa banyak sih pembersihan yang ada yang keluar dalam tubuh, kita sebutin dengan clearance. Maka clearance itu dalam suatu individu dalam tubuh itu kita sebut ada yang kita sebut clearance total. Ya, jadi clearance total atau clearance sistemik total. Kenapa kita sebut total? Kenapa? Karena jadi ada dalam satu obat pun, tadi contohnya adalah morfin ya, namanya morfin, yang dimana morfin ini bukan hanya di renal saja, tapi juga di empedu juga dia bisa, di usus dia juga bisa gitu ya, di liver, di biliari juga bisa, sehingga clearance itu bukan hanya clearance renal tapi semua, jadi total keseluruhan. Jadi clearance keseluruhan, apakah dia total clearance berapa jumlah obat keluar dari renal, berapa jumlah obat keluar dari hepar, dari lungs, dari biliary system, kita totalkan semua, gitu ya. Tapi kadang-kadang juga diasumsikan bahwa jumlah clearance itu hanya dihitung dari renal saja, gitu ya, dari renal saja. Ada seperti itu kadang-kadang. Tapi total ini ya semuanya, tadi bukan hanya renal saja, jadi semua organ yang masuk dalam proses eliminasi, ya, perjalanan eliminasi itu akan dihitung total. Makanya jadi total clearance. Nah, definisinya apa sih clearance itu? Jadi definisinya di sini adalah secara hipotesis itu volume cairan tubuh yang mengandung obat yang dikeluarkan, di-remove dari dalam tubuh, gitu ya, dalam jangka waktu tertentu, ya, dalam waktu tertentu. Nah, jadi cairan yang mengandung obat-obatan atau yang mengandung senyawa endogen yang harus keluar dari dalam tubuh dalam waktu tertentu. Dinyatakan dalam, makanya clearance itu dinyatakan dalam mililiter, gitu, karena di hipotesanya itu tuh adalah volume, gitu ya, makanya dalam bentuk mililiter per menit, ya, karena dalam waktu tertentu, gitu ya, pasti ada tambahannya per menitnya, dan itu konstan setiap konsentrasi obat dalam plasma. Maka kalau dari definisinya, maka rumus clearance itu ibaratnya adalah eliminasi. Jadi jumlah yang tereliminasi dibagi dengan jumlah obat atau jumlah konsentrasi obat dalam plasma. Rumus ini pasti sudah dikasih sama Pak Adam ya, rumus clearance, betul? Udah dikasih rumusnya ya? Sama Pak Adam, udah dikenalin rumusnya clearance kreatinin, gitu ya, clearance ini. Nah, clearance ini singkatannya adalah CL, ya, CL, C besar, L-nya kecil, clearance. Nah, kalau clearance ya renal tentunya. Jadi istilahnya kalau misalnya obat atau clearance renal yang ekspresinya dalam renal, tentunya adalah volume, pengertiannya adalah volume darah,
ya, volume darah yang atau plasma yang dibersihkan secara menyeluruh dari obat, ya, dari obat di ginjal per satuan unit, ya. Jadi secara matematika, secara rumus, clearance renal itu berapa jumlah urin yang keluar dibagi konsentrasi obat di dalam plasma. Berapa ekskresi urin yang keluar dibagi dalam konsentrasi obat dalam plasma. Ini jumlah obatnya ya, rate-nya ini gitu ya. Urinary ekskresinya. Jadi secara fisiologis bahwa clearance renal ini adalah rasio dari jumlah laju filtrasi glomerulus dan ekskresi aktif dikurangi reabsorpsi dibagi dengan obat, dibagi konsentrasi obat dalam plasma. Nah, jumlah yang terfiltrasi berapa, ditambahkan jumlah yang terekskresi berapa, lalu dikurangi yang tereabsorpsi. Kenapa dikurang dengan tereabsorpsi? Karena obatnya kan kembali ya tereabsorpsi kembali, kita tahu kembali, nggak keluar. Makanya dikurangi, kemudian dibagi dengan C, konsentrasi obat dalam plasma. Nah, begitulah kira-kira ya rumusnya ya. Ini secara umumnya aja, secara fisiologikalnya aja. Fisiologi sistemnya ini. Nah, rasionya gimana? Nah, kalau untuk kita bisa lihat rasio, nah rasio itu dalam bentuk presentasi ya. Nah, kalau untuk rasio ya obat yang clearance obat dibagi dengan clearance yang nyata, yang keluar. Karena dalam literatur, udah banyak nih literatur seperti misalnya kita baca di DIH, pasti ada clearance obat gitu ya, ada clearance obat di situ. Berapa jumlahnya. Kemudian kita bisa lihat, oh ternyata di kenyataannya apa. Nah, itu kita sebut dengan clearance renal, rasio clearance renal. Nah, ini tabel clearance renal semakin kita bisa menilai ya. Jadi dari hasil clearance renal itu sebenarnya juga kita bisa melihat kemampuan atau normalitas dari renal itu sendiri, karena tergantung dari mekanismenya kan, mekanisme ekskresi. Jadi semakin baik kerja renal, maka ekskresinya pun juga semakin lancar. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kinerja renalnya itu kurang, pasti reabsorpsinya pun juga, kinerja reabsorpsinya juga akan kurang. Gitu. Nah, ini adalah contoh mekanisme clearance renal dalam bentuk tabel, ya. Jadi misalnya contoh ya, ini contohnya adalah glukosa. Nah, glukosa itu pada umumnya akan terfilter dan tereabsorpsi kembali. Ya, jadi glukosa itu harusnya itu tidak boleh keluar karena memang glukosa itu diperlukan di dalam tubuh. Tapi kalau misalnya ada sesuatu penyakit, ya tadi kayak kebanyakan glukosanya tidak terikat dengan insulin, misalnya seperti itu, maka mau nggak mau akan keluar. Atau misalnya ada masalah ternyata dalam renalnya, maka senyawa-senyawa yang harusnya nggak boleh keluar, dia akan keluar. Contohnya adalah glukosa. Gitu ya. Kalau secara sehat, normal, glukosa itu nggak boleh keluar dari renal, dari urin. Kemudian obat-obatan yang lipofilik tadi ya, obat-obatan yang lipofilik, dia pasti akan sedikit sekali keluar di renal. Ya, makanya kurang dari 130. Lebih dari 1 atau kurang dari 1. Ya, ini kan ininya, rasionya. Gitu ya. Karena akan tereabsorpsi. Tadi kalau misalnya kalian ingat penjelasan saya yang di awal, obat-obatan yang lipofilik, obat-obatan yang larut lipid, dia susah sekali untuk tersaring di renal, di glomerulus maupun di tubular. Kemudian ada kreatinin sama inulin, ya, dia
terfilter, ya, terfilter di renal. Kemudian ada obat-obatan yang polar, obat-obatan yang juga yang memiliki ionik, dia juga bisa mudah terfilterisasi, maupun obat-obatan yang memang molekulnya kecil, kemudian kalau larut dengan air, dia akan mudah sekali terfilterisasi, gitu ya, ekskresi, makin tinggi nilainya berarti ya clearance renalnya, maka semakin mudah dia untuk pasti semakin mudah dia untuk tereliminasi. Nah, ini adalah penentuan clearance. Jadi ini adalah salah satu metode kuantitatif ya untuk ekskresi obat melalui ginjal. Nah, kita bisa menggunakan nilai clearance ginjal obat. Ya. Jadi dari clearance ini bukan hanya kita menghitung berapa jumlah yang keluar, tapi juga bisa menginvestigasi atau menyelidiki mekanisme dari obat tersebut dari sistem ekskresinya. Contoh yang pertama adalah jika obat itu terfilter tapi dia tidak tersekresi atau tereabsorpsi, clearance ginjal tersebut, clearance ginjal akan menjadi 120 ml per menit untuk orang normal. Ya, untuk normalnya itu 120. Tapi jika kurang, dapat ada proses operasi yang sedang berjalan. Ya, jadi ada dua operasi yang sedang berjalan. Oh, ternyata ada filter maupun juga ada ada sekresi misalnya, maupun ada juga tereabsorpsi seperti itu. Ya, kalau dia kurang dari 120, kalau dia lebih dari 120, jika clearance renal itu lebih dari 120, maka ada pengaruh tubular, ada sekresi tubular yang berkontribusi pada proses eliminasi. Paham ya maksud sini ya? Jika kurang, berarti dia ada proses reabsorpsi. Tapi kalau dia lebih, berarti ada sekresi tubular yang berkontribusi. Jadi bukan hanya di glomerulus saja, tapi juga ada sekresi tubular. Makanya semakin banyak dia yang clearance kreatininnya. Clearance renal ya, clearance renal. Nah, ini rasio clearance, ya, ini rasio clearance. Jadi kalau misalnya clearance obat dibagi dengan clearance inulin ini yang tidak diekskresi ya. Jadi di inulin ini diekskresi hanya melalui proses filtrasi. Kalau misalnya dia kurang dari 1, maka obat tersebut sebagian tereabsorpsi kembali. Tapi kalau misalnya dia sama dengan 1, dia hanya terfiltrasi. Nah, kalau dia lebih dari 1, dia akan diekskresinya secara aktif, baik itu difiltrasi maupun disekresi di tubular. Ya, jadi dia lebih dari 1. Gitu ya, rasio clearance-nya. Nah, ini perhitungan clearance. Ya, perhitungan clearance saya udah pastiin kalian dapat ini pengertian rumus ini. Misalnya konstanta eliminasi, ya, rumusnya adalah clearance renal atau clearance total dibagi dengan volume distribusi. KE ini ketetapan ya, ketetapan ekskresi. Konstanta eliminasi gitu ya, konstanta. Sedangkan kalau ada filtrasi dan reabsorpsi, rumusnya jadi seperti ini. Ya,
Jadi seperti ini, ketetapan konstanta eliminasi keliran renal dikali dengan 1 dikurang fraksi reabsorpsi berapa dibagi dengan VD. Nah, 1 ini udah ketetapan tadi ya. Ini ketetapan tadi yang 1, kemudian ini dibagi dengan reabsorpsi. Berapa sih yang tereabsorpsi kembali, fraksi yang tereabsorpsi, baru dibagi dengan volume distribusi. Kalau rumus ini, ya kalau misalnya rumus ini yang kita gunakan, kan sering kita gunakan yang ini ya. Kita sering gunakan itu yang ini rumusnya. Gitu. Baik itu order 1 atau apa namanya, kita kompartemen 1, kompartemen 2 pasti kita akan menggunakan ini, gitu ya secara umumnya. Tapi kalau misalnya ada keterangan reabsorpsi, maka kita menggunakan rumus yang ini, gitu ya, rumus yang ini, karena ada fraksi yang diketahui, fraksi reabsorpsi yang diketahui, begitu kira-kira. Ini hapus dulu deh. Nah, itu ya. Jadi perhitungan clearance, kalau clearance total itu konstanta eliminasi dibagi dengan VD, kalau renal ya eliminasi juga, HEPAR di mana di metabolisme ya. Jadi konstanta metabolisme dibagi dengan VD. Nah, kalau untuk menghitung clearance total bagaimana? Clearance total biasanya kita gunakan yaitu tadi clearance renal ditambah dengan clearance HEPA dan clearance organ lainnya. Kalau ketetapan eliminasi konstanta ini turunan ya, ini turunan. Dapat dari manakah? Dari VD, dari clearance total. Clearance total kita bisa dapatkan dari konstanta dikalikan volume distribusi. Kemudian clearance R dari konstanta Li ekskresi dikalikan VD, clearance hepatik, konstanta metabolisme dikali VD. Maka kalau misalnya mau melihat clearance keseluruhan, itu clearance konstanta eliminasi ekskresi ditambah dengan konstanta metabolisme. Nah, jadilah konstanta total kita dapatkan. Ya, ini rumus ini pasti sudah tahu semua kalian. Nah, ini contoh soal. Ya, jadi ada contoh soal obat dieliminasi OD1 melalui ekskresi renal dan metabolismenya di hati. Obat mengikuti model 1 kompartemen. Obat diberikan dalam dosis tunggal, foto oral. Obat 90% tersedia di sistemik. Jumlah obat tutup yang dikumpulkan dari urin sebesar 60 mg, sedangkan kurva metabolitnya 30 mg. Waktu paruh 3,3 jam dan volume distribusinya 1000 ml. Dari informasi di atas bisa dihitung clearance total, renal, dan non-renal. Silahkan, ini di screenshot ataupun di foto ya. Saya ingin coba kalian kerjakan di rumah. Nah, ini, jadi coba cari clearance total ya dan clearance renal serta clearance non-renal. Ya, jadi ini tugasnya. Jadi saya kasih tugas aja. Ini silakan kerjakan di rumah. Kemudian nanti saya akan berikan Google Class link yang bisa tugasnya kalian masukkan atau ya tugasnya kalian masukkan dikumpulkan di dalam link yang tersedia. Nanti saya akan sediakan, oke? Silakan di screenshot atau di foto dan kalian kerjakan di rumah. Untuk pengumpulannya di minggu depan, oke? Baik, Ibu. Ya, silakan. Bagi teman-teman yang belum absen, silakan absen ya, karena 5 menit lagi waktunya kayaknya sudah tutup. Jadi nggak ada yang lagi WA saya untuk lupa absen dan lain-lain. Dan setelah ini absen ditutup, saya nggak menerima lagi ya untuk WA yang minta
eh, minta tolong diabsenkan atau lupa absen. Oke, sudah di screenshot? Sudah semuanya? Sudah, Ada Ibu. pertanyaan dari sini? Kalau tidak ada, saya stop share. Oke, sudah cukup jelas ya. Tugasnya sudah juga. Kalau bagi yang belum sempat untuk screenshot, temannya yang sudah screenshot boleh di-share ke temannya. Oke, tugasnya ya tadi soalnya tugasnya tulis tangan ya. Jadi tulis tangan menggunakan rumus, kemudian setelah tulis tangan jangan lupa juga tulis nama kalian, NIM kalian, kemudian di scan atau di foto. Tapi jangan bentuk foto ya. Saya scan aja deh dalam bentuk scanan, jadi agak jelas aja. Boleh di foto scan lah, foto scan. Jadi tulisan kalian jelas. Kalau di foto saja itu saya kadang nggak terlalu jelas untuk baca tulisan kalian, tulisan mahasiswa. Jadi foto scan ya, foto scan kemudian nanti diupload di link yang saya sediakan. Nanti saya akan share linknya di teman kalian. Oke, paham ya sampai di sini ya untuk tugasnya ya. Tugasnya di sini akan menjadi nilai tugas kalian karena saya wajib menyetor nilai tugas dan UAS nanti kita akan lakukan UAS. Jadi nanti materinya pun saya akan berikan ke kalian untuk UAS nanti. Oke. Ini sudah pertemuan berapa ya kira-kira ya? Aku saya lupa sih tadi belum dilihat. Pertemuan 15, Bu. Ya? Pertemuan 15, Bu. Pertemuan 15 ya. Pertemuan 15 sudah sebenarnya adalah satu materi lagi. Kalau misalnya saya lihat dari RPS, tapi 15 itu sudah mencukupi untuk kita lakukan UAS untuk mata kuliah ini. Entah nanti saya akan konfirmasi lagi untuk ini, karena kalian ujian tanggal 3 ya, kalau nggak salah ya. Iya, Bu. 3 Juni sudah ujian. Ada tenggang waktu nggak libur sebelum, apa sih namanya, kita sebutnya minggu tenang? Ada nggak kalian minggu tenang jadwalnya? Kalau biasanya sih ada gitu ya, saya kurang tahu kalau sekarang. Kalau misalnya minggu tenang, kita masih punya waktu seminggu lagi, minggu depan untuk bisa kita masuk materi lagi. Jadi nanti kita akan, sebentar ya, saya ada. Oke, jadi nanti saya akan infokan lagi apakah nanti kita ada satu mata kuliah lagi atau kita cukupkan saja untuk semester ini, untuk hari ini. Nanti saya akan diskusikan lagi sama dosen lainnya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa tersimpan gitu ya, bisa dipahami. Harapan saya pasti kalian bisa memahami meskipun sedikit untuk penjelasan saya. Dan kalau misalnya kurang, kalian bisa belajar secara mandiri atau berkelompok dengan teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa banyak-banyak baca buku ya. Jangan lupa jangan punya kebiasaan yang malas baca buku. Jadi baca buku apapun. Misalnya tentang materi ini, baca buku sekilas yang mudah kalian pahami saja, gitu ya. Bahasa yang mudah dipahami dan istilahnya pun kalau bisa kalian paham, itu akan menjadi keuntungan buat kalian pribadi, ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya Liv ya.